Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helvitiana Rosa, perwakilan dari kelompok 6 dengan judul materi Bumi dan Lapisannya. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Bumi mempunyai sebutan lain yaitu benua biru karena jika dilihat dari luar angkasa, planet Bumi mempunyai warna dominan biru. Warna biru tersebut adalah representasi dari laut yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi. Bumi mempunyai bentuk bulat tak sempurna dan juga padat. Luas permukaan bumi sekitar 510.072.000 km persegi dengan jari-jari rata-rata 6.371 km. Planet Bumi memiliki gravitasi atau gaya tarik dengan percepatan sebesar 9,780327 meter per detik yang dalam perhitungan matematis sering dibulatkan menjadi 9,81 meter per detik. Teori-teori yang membahas tentang terbentuknya bumi. Sampai detik ini, tak ditemukan satu buah planet pun yang dapat ditempati oleh makhluk hidup selain bumi, sehingga teori tentang perbentukan bumi inilah yang menjadi sebuah pemahaman tersendiri dari ilmu pengetahuan tentang alam semesta. A. Teori nebula. Teori ini menyebutkan adanya gas yang terdapat di alam semesta dan berkumpul dan terjadi gaya tarik-menarik antar gas. Kemudian membentuk kumpulan kabut yang lebih besar, lalu berputar sangat cepat. Dengan adanya perputaran ini dapat menjadikan materi kabut pada bagian khatulistiwa tersebut terlempar lalu terpisah, sehingga memadat dan mengalami pendinginan. B. Teori Big Bang. Teori pembentukan bumi ini disebut juga dengan teori ledakan besar. Pada awalnya, terdapat gumpalan kabut yang melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Dengan perputaran tersebut mengakibatkan bagian-bagian paling kecil serta ringan menjadi terlempar keluar putaran dan berkumpul menjadi sebuah cakram raksasa. Pada suatu hari, gumpalan tersebut meledak dan membentuk galaksi serta nebula-nebula. Selanjutnya, selama miliaran tahun nebula-nebula tersebut mengalami pendinginan dan membeku, sehingga mereka membentuk galaksi Bima Sakti yang kemudian di dalamnya memiliki tata surya. Sementara itu, bagian yang ringan terlempar keluar tersebut mengalami kondensasi, kemudian membentuk gumpalan yang juga mendingin lalu memadat, yang akhirnya mereka membentuk planet termasuk adalah bumi. C. Teori bintang kembar. Menurut teori ini, galaksi adalah kombinasi bintang kembar, kemudian salah satu dari bintang tersebut meledak, lalu mengakibatkan banyak material terlempar. Sementara bintang yang tidak meledak tersebut memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat, maka pecahan atau material yang terlempar tersebut berputar mengelilinginya. Kemudian material yang tidak meledak tersebut terkenal dengan matahari, sedangkan pecahan yang terlempar dan berputar tersebut adalah planet-planet, salah satunya adalah bumi. D. Teori tidal. Menurut teori ini, jika beratus-ratus tahun yang silam terdapat bintang yang mendekat dan menuju matahari, sehingga terjadi sebuah proses pasang surut di matahari serta mengakibatkan munculnya gunung-gunung raksasa di matahari. Kemudian pada teori pembentukan bumi ini, gunung-gunung yang terdapat di tubuh matahari tersebut membuat lidah pijar yang merentang, memanjang. Selanjutnya, lidah tersebut membentuk perapatan pada gas-gas yang menjadi terpecah belah. Kemudian terbentuklah planet yang kini dikenal, salah satunya adalah planet bumi. E. Teori planetisima. Mereka menyebutkan jika matahari tersusun antara gas yang memiliki massa yang besar, hingga pada suatu ketika terdapat bintang lain yang memiliki ukuran hampir sama besar dan melintas mendekati matahari.
Kemudian keduanya hampir bertabrakan dan mengakibatkan materi dan gas di tepi kedua bintang tersebut saling tertarik. Materi yang akhirnya terlempar menyurut dan akhirnya membentuk gumpalan yang disebut planetesimal. Kemudian teori pembentukan bumi ini menyebutkan jika planetesimal tersebut memadat dan mendingin dan akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi yakni berputarnya bumi pada sumbu porosnya yang memerlukan waktu sekitar 24 jam. Sedangkan revolusi bumi yaitu berputarnya bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365 hari. Struktur lapisan bumi. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi atau crust, selimut atau mantel, dan inti atau core. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian paling luar dengan tebal 6-50 km. Tebal lapisan ini tidak sama di setiap tempat. Di benua tebalnya 20-50 km, pada samudra 0-5 km atau bersamaan dengan air di atasnya sekitar 6-12 km. Tersusun dari materi-materi padat yang kaya silisium dan aluminium. Kerak bumi terdiri dari dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Selain kerak benua dan kerak samudra, kerak bumi juga dikelompokkan menjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan induk. Selimut bumi. Selimut bumi atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Lapisan ini sebagian besar berupa silikat atau besi dan magnesium. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat dan mengandung silikat dan magnesium. Suhu di bagian bawah selimut mencapai 3000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan ini dibagi menjadi dua, yaitu lapisan inti bagian dalam dan lapisan inti bagian luar. Sedangkan berdasarkan susunan kimianya, bumi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Perputaran bumi ini akan mengakibatkan bergeraknya massa udara, sehingga terjadilah perbedaan tekanan udara di berbagai tempat di dalam atmosfer yang menimbulkan arus angin. Atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 2. Hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Air adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen menjadi H2O sekitar 71%. Permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Hidrosfer terdiri dari samudra dan laut-laut, sungai, danau, rawa, air tanah. 3. Litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat.
Litosfer terdiri dari lapisan sial dan lapisan sima. 4. Biosfer. Biosfer adalah semua bagian permukaan bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Proses terbentuknya benua dan samudra. Proses terbentuknya benua, kita akan berpedoman pada teori Alfred Wegener. Teori Wegener ini disebut juga dengan teori pergeseran benua. Menurut teori ini, proses terbentuknya benua sebagai berikut. 1. Sekitar kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya ada satu daratan yang sangat besar yang disebut dengan Pangea atau benua Pangea. 2. Seiring berjalannya waktu, oleh karena gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangea terpecah menjadi dua yang dinamakan Laurasia atau sebelah utara dan Gondwana sebelah selatan. Proses terpecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. 3. Kemudian benua Laurasia tersebut bergerak ke arah utara menjauhi Gondwana dan sekarang menjadi benua Amerika Utara. Dan yang keempat, sementara benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua, yaitu bagian barat terus bergeser ke arah barat membentuk Amerika Selatan dan bagian timur terus bergeser ke arah timur membentuk benua Afrika, dan bagian kecil yang ada di timur terus bergeser ke arah timur laut membentuk India. Dan satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yang satu terus bergerak ke timur laut dan yang satu lagi terus bergerak ke arah selatan. 5. Kemudian benua-benua ini masih tetap bergerak dan Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. 6. Bagian Eurasia membentuk benua Eropa dan juga Asia. 7. Sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan tadi terus saja ke arah selatan membentuk benua Antartika. Ulangi, nomor ke-7, sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan tadi terus saja ke arah selatan membentuk benua Antartika. Dan yang terakhir yaitu ke-8, lalu pecahan yang mengarah ke timur laut ini membentuk benua Australia. Dan proses terbentuknya samudra. Proses pembentukan samudra ini tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berubah cekungan. Cekungan yang sangat luas di permukaan bumi akan terisi air hingga membentuk samudra ataupun laut yang asin. Rasa asin air laut atau samudra ini diperoleh dari air hujan yang mengalir dari daratan menuju ke laut ini. Sebagian besar membawa material-material kimia, terutama natrium klorida. Oleh karena di samudra banyak gelombang, maka natrium klorida ini diaduk oleh arus dan menjadikan air samudra terasa asin. Samudra pada awalnya hanya ada satu, mengingat daratan juga hanya ada satu, namun seiring memecahnya daratan, maka samudra kemudian dipecahkan juga menjadi 4 macam, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Saya ulang, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Luas perairan atau samudra di bumi ini jauh lebih luas daripada daratan, yakni mencapai 71% dibandingkan daratan yang hanya 29% saja.